kalau dengar kata pensiun yang kebayang biasanya apa? Santai, jalan pagi, main sama cucu. Tapi ada juga loh yang justru buka usaha. Loh, kok iso? Wis wayahe pensiun malah buka warung, buka usaha iki piye to? Bukane wayahe ngaso. Nah, saat ini saya nggak sendirian nih. Saya bersama dengan Pak Handito dan kita akan membahas berwirausaha masa pensiun. Halo Pak Handito, apa kabar Pak? Apik, Put. Nah Pak, iki fenomena yang menarik Ki. Orang yang sudah pensiun justru baru mulai berwirausaha. Gimana tuh Pak? Iya, karena pensiun itu berhenti kerja formal, bukan berhenti hidup. Kan boleh juga pada saat lagi belum pensiun, aktif sebagai guru, sebagai pegawai negeri, atau kerja di kantoran. Nah, begitu pensiun ngapain ya? Nah, berwirausaha boleh juga. Tapi ini nggak berlaku kalau yang dari asalnya mau udah berwirausaha ya nggak ada pensiunnya kalau pengusaha itu kan gitu. Jadi kayak cari nih wong Jombang, urip kuwi ora pensiun, sing pensiun mung jabatane. Wah, ini pasti banyak orang yang kaget ya Pak. Karena setelah pensiun, dulunya tuh sibuk, sekarang tiba-tiba kosong Ki. Ini piye Pak? Iya, sebenarnya hidup ini kan untuk dinikmati aja ya, untuk disyukuri gitu ya. Dulu harus on time, semuanya kerja tepat waktu. Duh, kalau udah pensiun apakah harus tepat waktu? Kalau berbisnis, ya itu tetap harus disiplin juga ya kan. Nah, buka warung gitu lah. Masa warungnya bukanya siang-siang lah ya. Yang mau datang komplain nanti gitu. Isu-isu rano tutup kan kayak gitu ya. Jadi nantinya pada saat pensiun yang hilang tuh bukan cuma pekerjaan sebenarnya, tapi ritme, struktur dan rasa yang kemudian menjadi dibutuhkan tiba-tiba. Karena itu sebagian orang memilih biasanya kalau pensiun usaha kecil, bukan semata-mata cari uang, tapi cari makna. Tapi ada juga yang itu loh, yang cari kesibukan katanya gitu. Nih kalau yang cari kesibukan agak curiga nih Pak. Jangan-jangan ada yang buka usaha biar nggak dimarahin istrinya nih. Biar juga kelihatan, oh kerja walaupun udah pensiun. Jangan-jangan kayak gitu gimana tuh Pak? Iya, itu kalau yang pensiun yang bapaknya ya. Kalau yang pensiun ibunya. Aduh. Iya, biasanya ngantor nih. Ini daripada nganggur, lah buka warung kan gitu. Tapi itu alasan khusus kali buat. Waduh. Nanti kalau kamu pensiun gitu sama ininya. Oh jangan dong, jangan dong. Kalau bisa sebelum pensiun udah ada usaha nih Pak, biar nggak kayak gitu, biar nggak marah-marah tuh Pak. Iya, dan memang seringkali usaha kecil ya. Pensiun kan saya tidak menganjurkan masuk ke bisnis gede-gede. Udah dinikmati aja namanya pensiun kan gitu. Jadi kalau usaha kecil, entah bikin warung atau bikin toko, itu bisa menyelamatkan rumah tangga juga. Saya tidak mengartikan dari sisi perekonomian. Kalau dapat duit tambahan, bonus kan gitu. Tapi supaya nggak dimarahin istrinya tadi. Wah, ya kata orang Jawa ya, biar dapurnya tetap ngebul gitu ya Pak. Wah, nih pasti jadi inspirasi nih buat mungkin para bapak-bapak yang udah mau siap pensiun nih Pak. Nah Pak, kalau misal nih mau mulai usaha di masa pensiun, sebenarnya modalnya itu apa toh Pak? Ya sebenarnya kalau modal beneran ya duit lah ya kan iya, gitu. Duit harus penting itu Pak. Seringkali soalnya ada yang mengatakan, kan selama kerja punya pengalaman. Kan pengalaman jadi modal yang bagus. Iya, benar modal yang bagus. Tapi kalau nggak ada duit lagi kan gimana? Gimana merenovasi warungnya? Kan perlu duit kan gitu ya. Bahwa duit yang ngutang ya itu urusan lain. Tapi perlu duit memang. Tapi kalau sudah pensiun berasal dari sebelumnya kerja kan ada pengalaman memang. Puluhan tahun kerja itu kan nggak cuma dapat gaji, tapi dapat pengetahuan, dapat jaringan, dan yang penting itu dapat intuisi gitu. Jadi ini wong Jombang, sing penting ora kakean gaya, wiwiti sing realistis. Nah gitu katanya. Jadi kalau usaha pensiun itu ya bukan soal mau gede-gedean, tapi stabil dan dinikmati. Tapi nih Pak, kalau misal pusnya udah mateng nih, resikonya juga harus dipikirin dong. Iya betul lah. Masa pensiun itu bukan waktunya untuk spekulasi. Jangan tiba-tiba investasi besar tanpa perhitungan. Soalnya banyak juga lah udah uang pensiunannya banyak, investasi salah, malah sakit ya mikiri investasinya hilang itu tadi kan gitu. Jadi
Lebih baik mulai dari bisnis yang relatif kecil, usaha kecil yang terukur, yang bisa dijalani dengan tenang, itu lebih sehat. Jarine wong Jombang, alon-alon sing penting aman lan ayem. Oh, berarti nih Pak, pendekatannya tuh bukan aggressive growth, tapi sustainable living ya Pak. Aduh, agak belibet ini ngomongnya karena Jawane metu iki Pak. Iki piye Pak? Iya, memang betul. Pendekatannya bukan agresif growth yang pertumbuhan yang maunya cepet-cepet itu gayanya startup lah, anak-anak muda kan gitu. Tapi yang kalau buat pensiunan yang penting sustainable living gitu ya. Ya pokoknya hidup yang berkelanjutan gitu. Kira-kira ada nilai lain nggak Pak? Misal nih dari wirausaha di masa pensiun, nah itu nilainya gimana tuh? Ada juga buat. Jadi memang kalau mau berusaha atau berbisnis pada saat pensiun ada makna yang lainnya ya. Anak cucu kita kan bisa melihat bahwa usia bukan alasan berhenti berkarya. Itu jadi pesan kuat bahwa produktif itu bukan semata-mata soal umur, tapi soal kemauan. Jarine wong Jombang, sepuh kuwi dudu alasan mandek sinau. Nah Pak Andito, nih sebelum kita closingan nih, ada satu pesan nggak Pak buat para penggemar Morning Guyon nih? Iya, pensiun itu bukan akhir cerita. Itu bab baru. Kalau masih ada tenaga dan semangat, kita perlu membuat hidup yang hatinya bikin hidup. Kan? Tidak harus besar, tidak harus ramai. Yang penting bisnis tadi punya makna. Jarine wong Jombang, urip kuwi terus mlaku. Ojo nganti atine sing mandek. Wah, pesennya Pak Andito nih ngomongnya santai tapi dalam juga ya. Guyone ketok, pesennya mlebu. Nah, penggemar Morning Guyon, pensiun itu bukan berhenti berkarya. Kadang justru di situ kita menemukan cara baru untuk hidup. Sampai jumpa di episode Morning Guyon berikutnya. RBX, The Voice of Innovation.